Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Segala puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan karunia-Nya lah beserta rahmat serta nikmat darinya sehingga kita masih bisa melaksanakan pertemuan pada hari ini untuk melakukan program penatar strategi pembelajaran Al-Quran. Salawat serta salam tak lupa pula kita haturkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli wa sallim alaihi. Suri tauladan bagi kita semua dalam berakhlak mulia, yang juga dengan perjuangan beliaulah, perjuangan keluarga beliau, perjuangan sahabat beliau beserta para pengikut-pengikutnya, sehingga kita masih bisa merasakan nikmatnya Islam serta iman hingga saat ini, dan semoga hingga akhir zaman kelak kita masih termasuk dalam jajaran pengikut baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama-tama bagaimana kabar para ustadz dan ustadzah sekalian? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Masya Allah. Semoga kita masih selalu semangat dalam mengajarkan Al-Quran hingga akhir hayat kelak. Mengajar Al-Quran bukanlah sebuah beban. Mengajar Al-Quran adalah sebuah kenikmatan yang tidak semua orang bisa merasakannya. Jadi kita harus berbahagia, kita harus senang, dan kita harus menikmati setiap perjalanan dalam mengajarkan Al-Quran. Ya, hari ini kita akan belajar bagaimana cara menatar strategi program pembelajaran Al-Quran menggunakan metode tilawati. Yang pertama, sebelum kita mengajarkan Al-Quran, kita harus mengetahui problematika yang terjadi di masyarakat umum. Yang sering terjadi atau yang sering kita ketahui itu yang pertama, santrinya terlalu ribut, terlalu ramai dan banyak bergurau. Banyak istilah seperti menjahili temannya, noel temannya, atau tidak mengganggu temannya yang sedang fokus menunggu gilirannya. Lalu gurunya pusing, ustadzahnya pusing. Ustadzahnya ikut merasa tidak tenang karena ribut dan tidak fokusnya santri yang diajarkan tadi. Jadi selain santrinya tidak fokus, ustadzahnya, guru ngajinya juga ikut tidak fokus. Lalu waktunya tidak menentu, waktunya tidak fleksibel, dan santri tidak bisa selesai bersamaan. Ada yang lambat, ada yang cepat, ada yang pertengahan. Jadi saat mereka selesainya tidak bisa bersamaan, dan belum tentu kualitasnya juga terjamin. Karena itu tadi problematikanya, mereka ribut, terlalu banyak bergurau dan bercanda dan menjahili teman-temannya daripada fokus untuk mengaji. Lalu kemudian target mutu atau kualitas. Dalam metode tilawati ini kita harus tahu kualitas apa yang akan dihasilkan dari menggunakan metode ini. Yaitu yang pertama, santrinya tartil dalam membaca Al-Quran, karena kita mengajarkannya secara bersamaan dan juga dibimbing secara penuh. Lalu yang kedua, fasohah tajwid serta gharib muskilatnya bagus. Yang ketiga, selesainya bersama-sama, karena mereka tidak punya kesempatan untuk bermain-main ataupun bersenda gurau, apalagi untuk menjahili temannya. Sebab tadinya
Sebab dalam metode penggunaan rancangan strategi pembelajaran Al-Quran menggunakan metode tilawati ini, santrinya akan didudukkan secara berhadapan dengan gurunya. Jadi mereka tidak punya kesempatan untuk bermain-main atau bersenda gurau dengan temannya. Mereka fokus, tujuannya satu, untuk mengaji. Lalu kemudian target waktu. Dalam satu kali pertemuan metode ini, yang pertama yaitu 5 menit pertama untuk pembukaan, lalu 15 menit untuk alat peraga, 30 menit menggunakan buku seperti yang sudah dipegang, ada 5 jilid di situ. Jadi 30 menit fokus ke buku, 15 menit materi penunjang yang bisa ditambahkan oleh guru ngaji atau ustadzahnya berupa fikih, akidah atau pembelajaran Islam yang lainnya. Lalu yang 5 menit terakhir penutup. Jadi total satu kali pertemuan menggunakan metode ini yaitu 75 menit. Sedangkan media pembelajaran yang digunakan dalam metode ini yaitu yang pertama alat peraga, seperti yang ada di sini, alat peraga, lalu buku yang ada di hadapan ustadz-ustadzah. Dan jangan lupa bangkunya juga, karena nanti dalam pengelolaan kelas semua santri didudukkan dalam menggunakan letter U. Jadi mereka tidak ada yang di belakang temannya. Syarat seorang guru ngaji metode tilawati harus bersyahadah demi meningkatkan kualitas para santri. Harus bersyahadah, menguasai strategi pembelajaran, lalu menguasai lagu ros, menguasai dan bisa menggunakan lagu ros untuk bisa agar diterapkan saat mengajar. Ya, lalu kemudian ini prinsip pengajaran tilawati. Saat kita menggunakan teknik klasikal, kita menggunakan alat peraga. Alat peraga ini terdiri dari 20 halaman, yang dimana pertemuan pertama sampai pertemuan ke-15 itu setiap kali pertemuan 4 halaman yang dibaca. 4 halaman yang dibaca dan menggunakan teknik 1 dan teknik 2. Teknik 1 dan teknik 2, yang pertama itu teknik 1, guru membaca dan santri menyimak atau mendengarkan. Akan tetapi menyimak dan mendengarkan bukan berarti mereka tidak membaca. Mereka membaca, akan tetapi membacanya dalam hati. Lalu kemudian teknik yang kedua, guru membaca, santri menirukan. Sebagaimana kita ketahui, karena satu kali pertemuan itu 4 halaman, jadi otomatis 15 kali pertemuan. Dalam 15 kali pertemuan, alat peraga ini bisa selesai sebanyak 5 kali. Ya, sebanyak 5 kali. 5 kali. Lalu kemudian pertemuan ke-16 sampai ke-51 penggunaan yang dibaca oleh santri itu sebanyak 10 halaman. Jadi dalam waktu 2 hari alat peraga ini bisa selesai. Ya, mungkin kita bisa praktek. Untuk pertama-tama kita menggunakan teknik 1 pada pertemuan pertama sampai pertemuan ke-15. Tapi saat pertemuan ke-16 sampai pertemuan ke-51 kita menggunakan teknik ketiga karena banyak halaman yang akan dibaca. Jadi kita membacanya secara bersamaan. Guru dan santri membaca bersamaan. Untuk teknik pertama, guru membaca, santri menyimak. Contohnya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim.
aba. Jadi santrinya menyimak dan mendengarkan, juga membaca di dalam hati. Lalu yang kedua, teknik yang kedua, guru membaca, santri menirukan. Jadi setelah ustadzahnya membacakan alat peraga, lalu kemudian santrinya menirukan seperti ini. Ba'a, ba'a, aba. Silakan. Ba'a, ba'a, aba. A'a, aba, a'a. A'a, aba, a'a. Begitu seterusnya sampai pada bagian terakhir di halaman keempat. Jadi ini dalam satu pertemuan, di pertemuan pertama sampai pertemuan ke-15 itu 4 halaman. Lalu kemudian di pertemuan kedua itu 4 halaman, begitu juga seterusnya sampai pertemuan ke-15. Lalu pertemuan ke-16 sampai ke-51 sebanyak 10 halaman. Lalu kemudian untuk Ustazah, itu kan pertemuannya dari 15 sampai 51. Padahal kan itu ada 60 kali pertemuan. Ya, pertemuan yang sisanya itu untuk apa Ustazah biasanya? ya untuk sisa pertemuannya bisa digunakan untuk ini persiapan munakosyah atau ujian persiapan munakosyah santri. Akan tetapi yang menguji tidak boleh guru ngajinya. Ada sendiri munakish yang ditunjuk memang dari lembaga untuk menguji mereka untuk bisa menaikkan jilidnya. Jadi guru hanya bisa menaikkan halaman dan mengajar melalui alat peraga, tapi tidak bisa menaikkan jilid. Baik, kita beralih. Sebelum tanya dulu Ustazah, ini kan pertemuan 1 sampai 15 per 4 halaman. Sedangkan pertemuan 16 sampai 51 kan? Ya. Itu kan 10 halaman. Nah, sedangkan pertemuan 1 sampai 15 kan menggunakan teknik 1 dan 2. Apakah pertemuan 16 sampai 51 itu menggunakan teknik 1 2? Tidak. Oh, tidak. Ya, jadi pertemuan ke-16 sampai pertemuan ke-51 kita menggunakan teknik 3, yaitu membaca secara bersamaan. Guru membaca, santri juga membaca. Karena yang akan kita baca ini sebanyak 10 halaman. Jadi kalau misalnya kita menggunakan teknik 1 dan teknik 2, 15 menit tidak akan cukup. Oh iya. Jadi memerlukan waktu yang banyak ya? Iya. Iya. Baik, bisa kita beralih ke teknik yang selanjutnya, yaitu individual dengan menggunakan buku. Silakan dibuka buku Tilawati jilid 1-nya di halaman pertama. Ini menggunakan teknik berapa Ustazah? Untuk buku Iya. kita menggunakan teknik 3. Oh, 3 ya. Guru guru dan santri membaca bersamaan. Oh, iya. Akan tetapi setelah kita membaca bersamaan dari awal hingga akhir halaman, satu kali pertemuan saat menggunakan buku itu 1 halaman. Satu halaman ya. Berbeda dengan alat peraga. Kan tadi alat peraga 1 kali pertemuan kan 4 halaman saat pertemuan 1 sampai 15. Tapi saat kita menggunakan buku jilid ini, buku tilawati, 1 kali pertemuan 1 halaman. Oh, jadi yang buku ini kan ada 44, berarti 44 pertemuan harus selesai ya? Selama 44 pertemuan. Oh, ya. Tapi itu tadi syaratnya itu setidaknya 70% dari santri harus lancar. Jadi kalau misalnya kan dalam satu kelas itu 15 santri yang diajar oleh guru mengaji, diefisienkan agar tidak terlalu banyak supaya bisa fokus, supaya santrinya juga tidak pusing karena terlalu banyak temannya dalam satu kelas gitu. Oh iya. Jadi setidaknya 11 dari mereka harus bisa lancar. Kalau misalnya ada lebih dari itu, lebih dari 4 yang tidak lancar, otomatis mereka tidak bisa melanjutkan ke halaman yang berikutnya. Halaman sebelumnya diulang keesokan harinya. Jadi saat kita menggunakan buku,
Ini kita baca bersama-sama terlebih dahulu dari awal dari baris pertama sampai baris terakhir. Lalu setelah kita membacanya bersamaan, persilahkan kepada santri untuk membacanya secara bergiliran. Kan tadi 15 santri kan ya, 15 santri. Jadi mereka membaca secara bergiliran. Kalau misalnya kita hitung dalam satu buku itu ada 6 baris. 6 baris kan. Jadi saat 15 santri membaca, otomatis santri yang paling terakhir atau santri yang ke-15 akan membaca baris ketiga. Tapi saat kembali ke santri yang pertama itu membacanya dari baris kedua. Begitu seterusnya sampai akhirnya semua santri mendapatkan giliran untuk membaca setiap baris. Tidak terluput satupun dari mereka yang tidak membaca satu baris yang ada di dalam halaman ini. Baik, kita praktek dulu ya. Pertama-tama kita akan membacanya secara bersamaan. Kita baca 2 baris dulu. Bismillahirrahmanirrahim. A baba aba ba'a aba ba'a. Begitu seterusnya sampai baris terakhir. Nah, di situ di bagian paling bawah ada huruf yang tidak berharokat, sama seperti di alat peraga tadi. Bagaimana cara membacanya? Cara membacanya yaitu kita sesuaikan sebagaimana lafaz huruf hijaiyah diucapkan, yaitu alif ba alif ba alif ba alif ba alif ba alif ba. Paham? Paham. Jadi nanti kalau misalnya saat mengajar yang ini karena ini berharokat, bacanya ba'a ba'a aba. Tapi begitu sampai di bawah bacanya sesuai dengan lafaz huruf hijaiyah. Kita praktek baca bergiliran, dimulai dari Ustadz yang dari baris pertama Ustaz. Iya. Yang aba ini. ya. Ya. Dimulai dari AA. Oh, AA. Ya. Atau dari pertama terus kedua saya. 2 baris langsung. Satu Iya, aja ya. satu saja. Satu aja. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. AA baba aba. Ba'a aba ba'a. Ya, begitu seterusnya sampai santri yang terakhir. Jadi, saat kembali lagi ke santri yang pertama membaca satu baris di bawahnya saat dia memulai tadi. Jadi semua santri akan dapat baris sesuai gilirannya, dan mereka tidak akan mengganggu temannya karena mereka menunggu gilirannya. Selain menunggu, mereka juga bisa sambil menyimak. Guru ngaji pun bisa fokus memperhatikan agar mereka tidak ada lagi yang mengganggu dan bergurau dengan temannya. Biasanya kan banyak pasti itu santri-santri kalau sudah jenuh, namanya juga anak-anak, pasti kalau jenuh mereka itu usil, mengganggu temannya. Apalagi kalau misalnya di tangannya ada benda seperti pensil atau pulpen. Tidak jarang bahkan mereka mencoret-coret sesuatu yang tidak seharusnya mereka lakukan. Lalu kita menggunakan semua ini dengan mengajarkan ini semua dengan menggunakan lagu ros. Itulah mengapa salah satu syarat guru ngaji menggunakan metode tilawat itu harus menguasai dan bisa menggunakan lagu ros dalam melakukan pengajaran Al-Quran. Ya, lalu dalam mengelola kelas kita menggunakan letter U. Seperti yang sudah saya katakan tadi, kita menggunakan letter U agar santrinya fokus, gurunya juga fokus. Alat peraga harus terletak di sebelah kanan guru. Ustadz atau ustadzah, agar tidak menutupi dan mereka pun bisa fokus ke guru dan juga bisa fokus kepada alat peraga. Murid dan santri menghadap ke guru.
serta tidak ada santri yang ada di belakang temannya. Kembali lagi ke yang saya katakan tadi, tidak ada santri yang ada di belakang temannya, karena mereka biasanya pasti usil, mereka pasti merasa jenuh saat berada di belakang temannya, dan guru tidak bisa memperhatikan kalau misalnya ada santri yang ditutupi oleh temannya. Ya, mungkin sekian dari saya mengenai program menatar mengaji Al-Quran menggunakan metode tilawati. Apakah ada yang ingin ditanyakan sebelumnya? Baik, alhamdulillah. Kalau begitu sudah paham semua ya. Ya, insyaallah. Semoga kita semua selalu diberikan keistiqomahan serta kekuatan untuk selalu mengajarkan Al-Quran kepada masyarakat, baik itu tua ataupun muda, baik itu laki-laki ataupun perempuan. Karena mengajar Al-Quran itu bukan sebuah beban. Mengajarkan Al-Quran itu adalah suatu bentuk kecintaan kita, sebab Al-Quran itu penuh dengan berkah. Baik, mungkin cukup sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sebelum kita menutup pertemuan kita pada hari ini, marilah terlebih dahulu kita bersama-sama membaca hamdalah serta doa kafaratul majelis. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.